kemudian tentang skor kredit. Nah, skor kredit itu mengukur kelayakan kredit seseorang atau entitas untuk mendapatkan pinjaman. Biasanya kalau calon pelanggan itu memiliki skor kredit yang bagus, artinya resiko daripada pelanggan tersebut itu cukup rendah karena skor kreditnya tinggi gitu ya. Dengan skor kredit tinggi, maka pelanggan tersebut bisa meminjam dengan mudah biasanya. Nah, kemudian tentang moneter. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kemudian tentang ketidakpastian nih. Ketidakpastian yang dimaksud ini yaitu profesional harus memahami resiko dan ketidakpastian dalam membuat perencanaan keuangan ya, managing keuangan, karena biasanya kalau kita terjun ke dalam suatu saham itu kita tidak bisa benar-benar menentukan harga sahamnya gitu. Kemudian tentang asset allocation, pengalokasian aset adalah proses menentukan bagaimana alokasi investasi ke dalam kelas aset yang berbeda. Nah, kan aset itu banyak ya. Bisa aset berupa tanah, berupa rumah, berupa saham, atau mungkin obligasi atau properti, atau barang-barang yang bersifat luxury ya, bisa emas atau perhiasan gitu. Ini adalah tentang bunga compounding. Bunga compounding ini bunga yang mengacu pada bunga yang diperoleh pada bunga sebelumnya. Jadi bunga ini nih didasari oleh bunga sebelumnya. Biasanya ini juga dipengaruhi oleh regulasi masing-masing perusahaan sih. Kemudian tentang analisis fundamental dan teknis ya. Biasanya kalau kita main saham itu biasanya ada analisis teknikal yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya untuk memprediksi kemana nih arah harga saham yang kita sedang lihat gitu ya. Kemudian tentang regulasi keuangan. Regulasi keuangan adalah peraturan yang diberlakukan oleh badan pemerintah atau lembaga pengatur untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Big Data. Aplikasi Big Data di bidang keuangan itu tadi sebenarnya sudah kita sebutkan, tapi kita sebutkan lagi untuk memperdalam. Yang pertama, yaitu tentang fraud detection. Penggunaan Big Data ini sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau yang cenderung memiliki proses penipuan ya. Kemudian ada rekomendasi produk berdasarkan profil pelanggan. Pun ada risk management. Kita juga bisa menganalisa resiko yang akan kita hadapi apabila kita melakukan suatu proses atau melakukan suatu langkah gitu. Kemudian dilanjut dengan aplikasi Customer Churn Prediction, yaitu prediksi kemungkinan pelanggan baru yang akan meninggalkan aplikasi kita gitu. Seberapa lama kira-kira pelanggan baru ini itu akan mengakses aplikasi yang sudah kita buat atau layanan ya, bukan cuma aplikasi. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa sih? Jadi, Big Data adalah alat yang kuat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja industri keuangan. Karena Big Data tadi punya 4 sifat ya, teman-teman. Pertama ada volume, kedua ada velocity, yang ketiga ada variety, yang keempat ada veracity ya. Kemudian dengan memahami konsep Big Data dan aplikasinya tadi, profesional industri keuangan itu bisa membuat keputusan yang lebih akurat nih, yang lebih relevan, dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik juga nih pada pelanggan. Sehingga nanti pelanggan bisa puas dengan pelayanan yang kita buat, sekaligus kita juga memaksimalkan profit yang kita miliki gitu. Itu saja kesimpulan yang bisa kita jabarkan ya. Selanjutnya mungkin kalau teman-teman ingin lebih dalam untuk mengetahui beberapa sub bahasan yang kita sudah bahas tadi, bisa melihat di beberapa referensi berikut begitu. Nah, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.